Penertiban pedagang kaki lima di Bukit Tinggi diwarnai kericuhan. Puluhan pasien dievakuasi ke halaman rumah sakit usai diketahui salah satu ruangan terbakar. Unjuk rasa mahasiswa pecah di Santiago menolak rencana perubahan konstitusi oleh pemerintah Chile. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam News Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi penting lainnya bersama saya Gede Satria. Inilah News Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, polisi menangkap 2 pemuda yang mencuri puluhan mesin pompa air dan tabung gas di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Hasil curian ini dihabiskan untuk judi online dan pesta minuman keras. Kamera CCTV merekam aksi seorang pria memanjat pagar sebuah rumah lalu mengambil sebuah mesin pompa air yang ada di dekatnya. Berbekal rekaman ini, tim Busernaga Satreskrim Polres Pangkal Pinang berhasil menangkap pelaku yang diketahui bernama Jordi, 20 tahun, di rumahnya. Polisi lalu menggiring pelaku ke tempat yang menjual barang curiannya yang sempat diunggahnya melalui grup jual-beli media sosial. Belasan mesin pompa air dan tabung gas berhasil diamankan polisi dari sejumlah tempat di mana pelaku menjualnya. Dalam beraksi, Jordi selalu bersama temannya seorang residivis bernama Adi Yordan. Sebelum ditangkap polisi, komplotan ini sudah beraksi di 35 lokasi di kota Pangkal Pinang dan sekitarnya. Pelaku setelah mencuri terhadap mesin-mesin air tersebut, pelaku menggunakannya untuk berjudi online sejenis Hing Domino, sehingga pelaku kecanduan dalam judi ini. Sehingga berulang-ulang dia melakukan pencurian dan uangnya itu hasil dari pencurian itu untuk berjudi. Guna proses penyidikan lebih lanjut, para pelaku ditahan di sel tahanan Mapolres Pangkal Pinang dan dikenakan pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, keributan tak terhindarkan saat Satpol PP menertibkan pedagang di Pasar Lereng, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Seorang pedagang bahkan menggigit petugas Satpol PP karena menolak ditertibkan. Penertiban pedagang kaki lima di Pasar Lereng, kawasan Pasar Ateh, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat berlangsung ricuh. Pedagang menolak ditertibkan dan berulang kali menyerang petugas Satpol PP. Akibatnya 2 petugas terluka karena dicekik, dicakar, dan digigit. Perlakuan asusila coba. Sesuai dengan namanya bang. Di gituannya. Cakan. Itu yang tangan? Tangan ke di gigi. Gigi gitu bu. Oh. Insiden terjadi saat mereka berjualan melebihi batas waktu yang ditentukan. Aturan memperbolehkan PKL berjualan pada jam 5 sore. Tetapi siang hari mereka sudah mulai berjualan sehingga ditertibkan. Dan sesuai dengan masukan dari anggota, karena yang bersangkutan rupanya punya kartu kuning, yang bekas rawatan rumah sakit jiwa. Ada 2 orang. Lukanya gimana Pak? Luka memar di kena gigitan. Anggota Satpol PP yang menjadi korban berharap kekerasan ini diperiksa dan ditangani secara hukum. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Seorang bocah laki-laki berusia 13 tahun di Medan, Sumatera Utara nyaris tewas dianiaya sekelompok pemuda. Korban mengalami sejumlah luka tusuk hingga 2 jarinya putus.
SS, bocah laki-laki berusia 13 tahun ini nyaris tewas akibat dianiaya 3 pemuda di Rusunawa Seruai, Kota Medan, Sumatera Utara. Bocah malang ini mengalami luka tusuk di bagian pinggang kiri, kaki kanan, serta 2 jari putus akibat sabetan senjata tajam. Peristiwa penganiayaan terjadi pada Selasa dini hari. Saat itu, ibu korban tengah bekerja shift malam. Diduga para pelaku tidak senang saat diminta meninggalkan Rusunawa karena sudah lewat tengah malam. Ketiga pemuda yang awalnya keluar kawasan Rusunawa lalu kembali masuk membawa senjata tajam dan menganiaya sejumlah anak-anak. Naas, korban yang berusaha kabur terjatuh dan menjadi sasaran penganiayaan. Ibu korban telah melaporkan kasus ini ke Polsek Medan Labuan. Salah sasaran, bukan ke anak aku yang mau dibacok ke anak yang satu lagi. Jadi mungkin lari kayak yang aku bilang tadi kan, lari kan karena takut nengok pelewang ini. Kesungkur lah anakku ini, jadi dia yang kena. Dan gitu tetangga datangin rumah tetangga aku kan gedor-gedor. Kak tolong kak, itu si Ahmad kena bacok kak. Sementara itu, polisi pun langsung bergerak cepat dan langsung menangkap dan memeriksa 5 orang terduga pelaku. Perkembangan saat ini sudah 5 orang terduga pelaku kita amankan dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif di Unit Polsek Medan Labuan. 5 orang pelaku sudah diamankan ya Pak ya? Terduga 5 orang pelaku sudah kita amankan di pukul 05.30. Para pelaku sendiri bukan penghuni Rusunawa tempat korban tinggal. Dan antara korban dengan pelaku juga tidak saling kenal. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Pemirsa, pengendara mobil yang ugal-ugalan kemudian diamuk massa di kawasan Sunter, Jakarta Utara ternyata seorang buronan polisi. Diketahui polisi gadungan yang melakukan pemerasan hingga penyekapan. Polisi telah menangkap pengemudi mobil yang menabrak belasan mobil dan motor di kawasan Sunter, Jakarta beberapa waktu lalu. Mobil tersebut diamuk massa lantaran nekat melawan arah hingga menabrak belasan sepeda motor dan mobil. Pelaku merupakan buronan lantaran terjerat kasus penyekapan dan pemerasan dan bahkan mengaku-ngaku sebagai anggota Polri. Dan kemarin kasus penyekapan, dia sekali lagi menyamar sebagai polisi, melakukan pemerasan. Kemudian kita tangkap dan melakukan perlawanan, mereka melawan arus, nabrak beberapa korban yang lain, tapi tersangka berhasil ditangkap sekarang dalam proses penyidikan. Kini, pengemudi sedan berpistol tersebut masih dalam pemeriksaan intensif petugas. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Aksi penyerangan sekelompok waria kepada warga di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Kedua belah pihak kini saling lapor. Polisi menindaklanjuti kasus penyerangan kelompok waria kepada seorang warga di lapak penjual ayam di Sidrap, Sulawesi Selatan. Amiruddin, korban penyerangan, melaporkan hal yang dialaminya ke Polres Sidrap. Amiruddin mengklaim penyerangan buntut gagalnya kegiatan fashion show waria di Tantru Tedong Sidrap. Menyikapi hal itu, sekelompok waria Sidrap menyayangkan video yang beredar tidak ditampilkan keseluruhan. Namun karena tidak dapat sambutan yang baik, salah seorang rekan waria melakukan pembelaan. Kini kedua pihak lapor polisi dan polisi akan segera lakukan gelar perkara. Ini kami sudah melakukan langkah-langkah dalam ini, akan mengundang semua pihak terkait masalah laporan ini, dan setelah itu kami akan lakukan gelar perkara. Sebagai langkah awal, polisi akan melakukan pemanggilan terhadap korban dan saksi-saksi terkait. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, penyanyi legendaris Bob Tutupoli tutup usia di usia 28 tahun. Bob Tutupoli meninggal karena menderita stroke dan komplikasi penyakit. Legenda musik Indonesia Bob Tutupoli tutup usia di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta. Pelantun Widuri ini meninggal dunia dalam usia 82 tahun.
Sebelumnya, Bob Tutupoli masuk ICU selama 1 bulan karena komplikasi penyakit. Terakhir itu papa itu terkena stroke gitu. Ya sampai terakhirnya ya yang diderita tuh ya itu ya, tapi sebenarnya memang banyak penyakit sih, komplikasi ya yang papa sudah ada di tubuh papa gitu. Jenazah Bob Tutupoli disemayamkan di rumah duka San Diego di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta hingga 7 Juli mendatang sambil menunggu kepastian di mana akan dimakamkan. Pria bernama lengkap Bobby Willem Tutupoli ini tidak hanya dikenal sebagai penyanyi, tapi juga sebagai pembawa acara dan aktor. Pria kelahiran Surabaya 13 November 1939 ini dikenal luas setelah membawakan lagu berjudul Widuri tahun 1977 ciptaan Slamet Adriadi. Lagu-lagu yang dibawakan tak hanya hits pada zamannya, tapi juga dirilis ulang. Salah satunya lagu Simfoni yang Indah yang dibawakan oleh Once. Ratusan orang berunjuk rasa menuntut Holy Wings ditutup permanen. Ini sebagai akan segera kembali dengan informasi lengkapnya usai jeda.